Jadi awalnya emang mungkin agak kita buat kesepakatan bahwa seperti apa. Semua ada partnya masing-masing, cuma ada yang paling menonjol kan. Vales dan satu lagi Monik. Memang mungkin kesannya seakan-akan Vales yang lebih dominan. Akhirnya gue yang lebih banyak mendelegasikan. Aku art director gitu, so ini settingnya mau seperti ini, kacamatanya mau taruh sini, orangnya begini. Gua dan Uma, menurut gua no offense, tapi pengalaman dibanyakan gua. Di challenge kali ini, kedua tim harus membuktikan bahwa mereka mampu bekerja sama dalam kelompok. Masing-masing tim akan mempunyai leader. Leader adalah seorang starter yang sudah ahli di bidang entrepreneur yang mereka geluti. Dengan tema fashion, tim leader dari masing-masing tim harus memiliki strategi yang kuat dan cara memimpin yang baik untuk dapat lanjut ke babak selanjutnya. We'll see who's the leader for each team. Halo, nama saya Mario, saya co-founder dari Wakatobi. Wakatobi adalah kacamata yang didesain khusus untuk wajah orang Indonesia. Kami pakai nama Wakatobi karena kami pengen melawan stigma bahwa lokal brand itu harus pakai nama Western. Kami menemukan bahwa suku Bajo di daerah Wakatobi itu mayoritas nelayan. Dan mereka membuat sendiri kacamata renang menggunakan kayu, kaca, dan senar. Dan dari cerita itu kami terinspirasi untuk membuat kacamata yang kami buat ini dinamakan Wakatobi. Shock juga ya, maksudnya tiba-tiba kita dibagi dua tim dan ini pengalaman pertama langsung mimpin tim yang anggotanya juga kita baru saling kenal dan orangnya kan macem-macem dan ya itu seru sih, fun. Halo semua, nama gue Antonius Mondong. Gue salah satu founder dari Nevres Sportswear. Nevres itu dari bahasa Inggris never rest, yang artinya tidak pernah istirahat. Cuma kita simplify, jadi Nevres Sportswear. Supaya pronunciation-nya lebih gampang aja sih. Di sini gue mungkin paling muda, 21 tahun, dan pengalaman gue juga nggak begitu banyak dari bidang leader. Cuma gue di founder Nevres secara pribadi gue juga jadi leader. Masing-masing tim harus membuat ad campaign yang bertujuan untuk mempromosikan produk yang kalian buat. Dan mereka hanya punya waktu 3 jam untuk menyelesaikan challenge ini. Masing-masing tim harus membagi peranan untuk masing-masing anggota. Ada yang harus menjadi fotografer, model, stylist, makeup artist, dan wardrobe. Team leader have to choose the right one for each part. And this 30 minutes means a lot for their big start. Waktu juri langsung kasih tahu challenge-nya untuk photoshoot, kurang lebih sih kebayang ya, maksudnya gue mesti bikin message yang kayak gimana. Dan dari awal kan gue betul-betul bikin Wakatobi, betul-betul yang bikin stories-nya itu ada, jadi kurang lebih kebayang sih kayak gimana. Jadi taktiknya itu sebenarnya langsung bikin konsep. Jadi awal-awal brainstorming, kita tanya salah satu konsepnya itu menurut lo orang kalau outdoor tuh kayak gimana gitu. Udah dapat konsep, langsung bikin adegannya. Baru kita cari spot yang bagus, foto-foto, selesai editing. Waktu brainstorming rekan gue yang paling responsif itu ada 2. Satu Uma, satu lagi Arlene. Dan kami tuh saling ngisi. Jadi Uma dengan konsep kreatifnya dan Arlene dengan yang lebih tenang, lebih apa. Jadi betul-betul kita idenya nggak liar sekali. Kita jalan lebih cepat, jadi terorganisir. Jadi kita tahu A, B, C, D sampai Z-nya kita udah tahu dari destinasi A ke B kita udah tahu mesti ngapain. Timnya ini betul-betul yang inisiatif tinggi dan kita semua kan nggak pegang handphone gitu dan kita betul-betul gimana sih cara komunikasinya, kita samain jam, kebetulan semuanya pakai jam dan kita betul set time bahwa oke, jam segini kita kumpul di sini dan betul-betul gue percaya sama tim gue dan mereka betul-betul aktif dan keren. Okay, so first time I know Mario, dia terlihat sangat dominan. So aku sebenarnya tadi during the challenge under pressure, I didn't expect dia to be that calm sih. Jadi aku bilang Mario did a really good job as a leader. Jadi awalnya emang mungkin agak banyak ide, tapi kita buat kesepakatan bahwa seperti apa dan saya sendiri juga membuka bahwa semua tim member mereka mengeluarkan pendapat. So kami jadikan satu dan itu berjalan. Semua ada partnya masing-masing, bekerja dengan baik. Cuma ada yang paling menonjol kan. Mungkin di situ gue lihat sih Vales dan satu lagi Monik. Itu natural buat gue, jadi udah biasa kerja tim, udah biasa delegasiin ke orang, udah biasa fotografer, udah bisa editing dan ya itu jalan
seperti apa adanya aja. Memang mungkin kesannya seakan-akan Vales yang lebih dominan, padahal sebenarnya mungkin karena memang challenge-nya tentang fotografi. Mungkin kalau saya jadi ketuanya, mungkin saya bakal bagi-bagi tugasnya yang benar-benar semua orang bisa terlibat banget juga gitu. Meskipun mungkin mereka background-nya nggak di sana. Mungkin akhirnya gue yang lebih banyak mendelegasikan tugas-tugas ke teman-teman yang lain. Cuman memang mungkin karena dia masih muda banget dan mungkin dia agak nggak enak kali ya sama kita yang lebih dewasa. Menurut gue ya, karena tipe leader kan beda-beda. Mungkin gue bukan yang lebih vokal banget, jadi ya have fun lah. Kalau secara terperinci, kenapa gue percaya sama Uma bahwa dari awal dia jelas dia anaknya yang buat komunikasi baik dan secara story itu baik, dan dia emang biasa untuk stylist brand juga, dan dia juga dari brand fashion, jadi dia kurang lebih ngerti seperti apa. Kalau untuk gue dan Uma, menurut gue no offense tapi pengalaman dibanyakan gue. Karena Mario kan selalu, oke, aku art director gitu, so ini settingnya mau seperti ini, kacamatanya mau taruh sini, orangnya begini, madepnya sini gitu. And I'm really glad gitu, mereka kayak super ready. Misalnya aku butuh kacamata gitu, oke, kacamatanya tiba-tiba datang. Kalau Uma itu konsep secara keseluruhan, saya lebih di bagian story. Jadi yang menyambungkan tema konsepnya mungkin lebih ke arah situ. Kita mau ngasih lihat bahwa Wakatobi itu bukan cuma kacamata biasa aja, jadi emang betul-betul ada deep storiesnya. Awalnya, ide awal kita kan kita punya setting nih, awalnya begini. Tapi during the challenge, so many things happening, we got into the situations. Jadi I think it's really challenging di situ untuk tidak terdistract dari tengah-tengah perjalanan, tapi go back to the process. I think we did alright. Anton sebagai leader kayaknya dia kurang mendominasi, bahkan akhirnya cenderung dia nggak pede. Tapi sebenarnya beberapa hal dia cukup ada andil juga gitu dalam proyek yang tadi, dalam challenge yang tadi. Sebagai tim leader, mungkin gue kurang vokal ya, mungkin gue kurang menunjukkan sisi leader ya. Cuma yang penting konten gue bagus. Namanya tim, menang itu mutlak harus lah. Jadi apapun yang terjadi, gue akan berikan yang terbaik. Yang penting menang. Kalau Mario menurut aku memang leadership-nya sangat kuat. Dia terutama ke big picture. Jadi untuk memutuskan sesuatu secara keseluruhan tuh dia bagus banget. Overall setelah melihat hasil semua fotonya, gue sebagai leader itu puas gitu ya. Karena selama ini gue ngebangun Wakatobi dan mereka yang baru 5 hari kenal Wakatobi dan kerja bareng gue, tapi mereka betul-betul bisa deliver message dari Wakatobi melalui picture tanpa copywriting dan betul-betul bisa dapat message-nya gitu. Tapi dengan segala keterbatasan di lokasi ini, tapi kami pikir ya itu udah oke. Hey, what's up entrepreneurs? Wow, selamat datang di hari kedua dari The Big Start Indonesia. Well done for yourself. So, kalian pasti masih ingat sama juri kita. Ada Pak Henry di sini, Pak. Ada Ibu Stephanie. Dan hari ini kita kedatangan seorang juri tamu yang sangat spesial. It's such an honor to have you here, Ibu. Terima kasih, nama saya Ayudhya Pasha. Saya adalah salah satu pendiri dari Gataya Event and Performing Arts Organizer. Dan juga saya adalah pendiri dari Ikatan Pencinta Batik Nusantara yang sudah 6 kali berturut-turut menyelenggarakan pemilihan putra-putri batik Nusantara. Dan saya juga adalah seorang penggerak komunitas Sahabat Ibu Indonesia. So now, boleh kita minta kepada tim leader untuk challenge kemarin dari tim merah dan tim biru untuk maju ke depan dan duduk di depan kami. Gue nggak begitu mikirin result, yang penting gue udah lakukan yang terbaik aja. Ini saat kesempatan saya untuk meyakinkan juri. Tolong dijelaskan ya prosesnya dan strateginya juga, exactly how did you execute and you know what was your strategy and whatnot. Jadi konsepnya itu kita never rest, kita ambil never-nya, kita ambil jadi 3 konsep. Never stop, never lose, dan never give up. 3 konsep itu tidak terpisahkan dari satu esensi Nevres Sportswear, yaitu you can achieve your goal with our product. Pada saat juri kasih pertanyaan itu, gue merasa sedikit nervous aja sih sebenarnya. Kami dari Wakatobi kemarin kami brainstorm as a team bahwa kami mau ngomongin apa sih nih Wakatobi. Wakatobi itu kan kacamata untuk wajah
orang Indonesia. Konsep foto yang pertama itu adalah foto kami sebagai tim dengan kami foto yang fun. Ada program buy one give one. Jadi dari setiap penjualan satu kacamata Wakatobi, kami menyumbangkan satu kacamata kepada mereka yang membutuhkan. Dengan ketiga konsep yang dibuat seperti ini kan brand yang Anda pakai menggunakan bahasa Inggris. Gimana ini merepresentasikan bahwa ini adalah lokal produk yang punya quality bagus dan go internasional. Jadi kita punya visi di sini tidak menjadi brand lokal yang besar di Indonesia aja. Jadi kita ingin benar-benar go internasional. Kalau misalnya kamu udah main dengan skala internasional, kenapa orang bakal beli Neverest daripada Under Armour? Dan kita mau kasih tahu ke mereka bahwa kita bisa memprovide bahan dan kenyamanan dan juga desain yang benar-benar bersaing banget dan dengan harganya jauh lebih murah. Mario, tadi lu bilang kalau misalnya lu tahu banget soul dari brand ini, tapi at the same time lu minta semua tim untuk berkreasi. Tapi pada akhirnya yang kita lihat adalah ya ini campaign CSR lu mata-mata. Akhirnya ini jadinya ke lu lagi. It's like lu PHP-in tim lu sendiri gitu. Kayak misalnya lu bagus di sini, lu bagus ini, lu bagus ini. Kita terima deh semua ide lu. But at the end of the day, it's still your idea being executed. Mereka waktu mengerjakan photoshoot ini betul-betul antusias, dan saya sebagai founder tuh betul-betul wow, ini mereka bisa sampai so deep gitu. Maksudnya saya berhasil menjual ide saya ke tim member. Kalau misalnya saya nggak bisa menjual ke tim member, bagaimana bisa saya menjual ke customer seperti itu? Dari berapa banyak yang Mario, berapa banyak yang tim? At the end mereka semua lapor ke saya, mungkin 60-40, 60 mungkin di saya. Menurut saya kontribusi tim saya dan saya semua sama rata. Sama rata, 50-50? Ya. Do you think based on this challenge, are you a good leader? Ya. Yeah. Yes. Karena saya merasa saya sebagai leader objektifnya cuma satu, kita harus menang. Ini just my 2 cents ya, winning is not everything ya. It's all about the journey and the process behind it. The it. journey pun menurut saya tadi kita fun banget dan saling menguatkan. Setelah saya presentasi, overall saya merasa puas karena kurang lebih apa yang pengen saya sampaikan tentang campaign dari story dari semua photoshoot yang ada di challenge tersebut sudah saya sampaikan. Tadi gue benar-benar yang membuat gue sedikit freeze itu nervous gue terlalu parah, jadi ya mungkin belajar lebih percaya diri aja. Setelah saya masuk kembali ke ruangan untuk mengetahui hasilnya, perasaan saya tuh rasanya wow, excited walaupun sebenarnya kaki itu agak lemes gitu ya, karena ini eliminasi group leader seperti itu. Basically kalian berdua itu sangat-sangat kuat dua-duanya, dan it was sangat susah untuk kita untuk judge siapa yang bakal stay dan siapa yang pulang, tapi emang itu harus ya. Dan kalian juga dari cara finish challenge-nya, kalian have very different personality dan very different leadership style. Tadi sebelum kita kesini, kita sudah melihat hasil video footage kalian. Dan ternyata ada beberapa ketidaksamaan dengan apa yang sudah kalian katakan ketika tadi kita interview dengan hasil video tersebut. Kita dari judge, very tough decision, but this is our conclusion basically. Anton dari Neverest, humbly dari judge-nya, this is not your big start. Sorry. Nggak ada kota ya? Selamat kepada Mario dari Wakatobi, well done. Kamu masuk ke babak berikutnya. Menurut gua Mario lebih pantas bertahan karena dia jujur lebih berpengalaman. Cuma gua nggak berkecil hati juga karena gua merasa masih banyak lah perjalanan yang harus gue tempuh karena gue di sini masih muda banget. Jadi ini benar-benar the big start, ini gue bersyukur banget bisa ikut. Bahwa dia adalah salah satu peserta yang termuda, dia masih kuliah dan dia udah bikin brand Everest. Wow, itu kesempatan yang baik sekali untuk dia betul-betul semangat dan belajar dari apa yang semua yang ada, dan ya pasti dia akan menang di bisnis yang sebenarnya. Entrepreneurs, sampai jumpa di tantangan berikutnya. Next on The Big Start Indonesia.